mendengarkan. Baik, Baik, hari ini firman Tuhan terambil dari Mazmur 34. Mazmur 34, kita mulai ayat yang ke-19. Mazmur 34 ayat yang ke-19 mulai. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ayat 20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ketika kita menjadi anak Tuhan, kita mengikut Tuhan, maka kita berharap semua yang terjadi dalam hidup kita ini adalah yang baik. Tapi seiring berjalannya waktu, tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan ini adalah rangkaian dari peristiwa. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Ada saat-saat kita diizinkan disakiti. Ada saat-saat kita diizinkan difitnah, dikhianati. Ada saat-saat kita diizinkan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Ada saat-saat kita diizinkan kita mungkin kehilangan harta karena ditipu atau apapun. Tapi kita percaya bahwa saat kita dekat dengan Tuhan, maka ayat ini berkata, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara, seringkali manusia itu berharap untuk bisa luput dari yang namanya duka cita, kesulitan, penderitaan, kehilangan, kesedihan, kegagalan, bahkan frustrasi dari setiap apa yang kita alami setiap hari dalam hidup kita. Banyak yang berharap tidak mengalami hal-hal itu karena kita menganggap itu akan membawa kesedihan, bahkan dapat menggerogoti hati dan hidup kita. Tetapi kita harus percaya bahwa Allah sudah berjanji saat kita ini berjalan dalam kebenaran, saat kita berjalan di dalam perkenanan Tuhan, maka Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Di sini dikatakan firman Tuhan bahwa ketika kita diizinkan melewati kesukaran, terkadang Tuhan itu memilih untuk meluputkan kita dari sesuatu yang lebih besar dan mengizinkan kita itu masuk di dalam masalah-masalah kecil yang mungkin kelihatannya berat bagi kita. Tapi percayalah, semua ujian, pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi itu adalah untuk melatih iman, agar kita ini tetap percaya. Saat orang itu sedih, tertekan, dia merasa hatinya hancur, jiwanya remuk, di situ orang merasa tidak punya kekuatan. Dan biasanya di saat itulah orang datang menghampiri Tuhan. Makanya ayat ini berkata, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ayat 20, di sini firman Tuhan berkata, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Siapa bilang jadi orang benar itu tidak ada masalah? Siapa bilang jadi orang benar itu senang-senang saja? Ayat ini dengan jelas berkata, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Berarti kita sudah diizinkan mengalami kemalangan belum? Sudah diizinkan mengalami kemalangan.
supaya kita melihat campur tangan Tuhan dan kita melihat bagaimana Tuhan melepaskan kita dari semuanya itu. Ya, saya tahu ada orang-orang yang ketika kita diizinkan kehilangan uang, ya, berat rasanya, apalagi kalau uang itu sampai ratusan juta. Tidak mudah. Ya, bahkan saya selama ini memberikan orang nasihat, ya, ibu lupain aja bu, ya uang kan bisa dicari. Ya, tapi yang namanya kesehatan kalau ibu mikir terus bahaya loh bu. Ya, tapi ketika saya sendiri diizinkan mengalami itu, ya berat bagi saya ternyata. Ya, tetapi ya mungkin itu kemalangan. Sampai saya bertanya, kenapa Tuhan saya malang banget sih? Bisa-bisanya ditipu, bisa-bisanya begini. Tapi ya ayat ini berkata, kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ketika saya mengerti semua yang diizinkan Tuhan tuh, oh ternyata begini, ya saya kan sering mengkonseling orang, ya saya gampang aja berkata lupakan aja, tapi ketika saya sendiri mengalami ternyata tidak mudah. Tapi saya harus menang. Saya harus bisa mengambil alih semua keadaan itu bersama dengan firman Tuhan yang menjadi kekuatan sehingga saya menang. Tuhan melepaskan kita dari jeratan kemalangan itu. Ayat 21 dikatakan ia melindungi ya segala tulang-tulangnya hingga tidak ada satupun yang patah. Ya, ini arti kiasannya bukan hanya patah secara jasmani ya. Tapi artinya apa? Perlindungan Tuhan itu sampai benar-benar ya sesuatu yang tidak terbayangkan. Sejauh itu ternyata Tuhan melindungi kita. Kadang sesuatu yang kita anggap itu sial, ternyata itu bagian dari perlindungan Tuhan bagi kita. Ya, dan kalau kita tidak mengerti, mungkin kita akan menyalahkan Tuhan. Ya, kayak dulu kita pernah ya melihat di TV salah satu astronot, dia sudah berjuang keras untuk dia bisa lulus menjadi astronot yang bisa dikirim keluar angkasa. Sudah melewati tahapan demi tahapan, dia berusaha melewati audisi ribuan peserta astronot lainnya. Dia sudah naik-naik sampai di ujung, tinggal saingan beberapa orang, dia harus diizinkan tidak berangkat. Saat itu dia kecewa berat, kenapa saya tidak berangkat Tuhan, itu kerinduan saya seumur hidup. Dan sulit bagi dia untuk menerima kenyataan dia tidak berangkat. Tapi ketika mereka menyaksikan peluncuran ya pesawat ulang-alik itu, di mana teman-temannya yang lain diizinkan pergi dan dia tidak boleh pergi. Ketika diluncurkan pesawat ulang-alik itu baru naik berapa jauh, meledak di udara dan semuanya mati. Dia baru bisa berkata, Tuhan terima kasih. Ya, jadi sebenarnya perlindungan Tuhan itu sangat luar biasa. Sekalipun awalnya kita merasa itu kok kayak gini ya. Kenapa Tuhan berbuat begini? Kenapa? Ternyata di balik semua itu ada pembelajaran yang sangat-sangat mahal harganya. Dan itu kita nggak bisa dapatkan dengan pelajaran seperti pelajaran di sekolah, tapi itulah pelajaran Roh Kudus. Itulah pendidikan Tuhan, ya, pendidikan secara rohani yang kita hanya bisa dapatkan ketika kita itu mengerti firman Tuhan. Jadi bagi saudara yang hari-hari ini terus berusaha menjadi orang benar dengan menuruti firman Tuhan, teruslah berjuang mencapai perkenanan itu. Sekalipun kemalangan orang benar itu banyak, tapi percayalah Tuhan akan melepaskan kita dari semua itu. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami tahu